Hai semuanya, welcome back to my channel. Wanyo atau Wata Pinto, nama aku Isara ya guys ya. Jangan lupa like, subscribe my YouTube channel. Kali ini kita akan yang namanya berbicara tentang masalah keluarga. Dan pastinya yang namanya keluarga tidak semulus dan sebahagia itu. Terkadang emang orang itu mendapatkan atau ditakdirkan tumbuh dalam keluarga yang kurang sehat ya guys ya. Kemarin teman-teman, tepatnya aku barusan mendengar kabar seorang selebgram, seorang youtuber juga yang namanya Bro Jabro atau Mas Danang ini meninggal dunia. Itu usianya kayak masih 20-an tahun, 26 kalau nggak salah ya guys ya. Itu dikabarkan karena dia itu meninggal kebanyakan konsumsi vape. Ada juga yang berspekulasi meninggalnya dia udah lama kak, asam lambungnya naik terus gitu ya, dia minta ke dokter bahkan sampai muntah-muntah seperti itu. Tetapi kalau dilihat-lihat lagi, Mas Jabro ini ternyata merilis tweet di akunnya dia. Dia tuh kan suka banget yang namanya pakai bahasa nguku kasar seperti itu ya guys ya. Ternyata bahasanya yang cukup ini ya, informal dan sehari-hari orang-orang Jawa Timuran. Dia curhat teman-teman ya. Ketika dia saat ini itu sakit, itu kayak family doesn't care about him. Terus juga Jabro ini cukup parah, di samping dia muntah-muntah, tidak ada orang yang nganterin ke rumah sakit kecuali kakaknya sama teman-temannya seperti itu. Bahkan Jabro sebelum dia sakit pada waktu lebaran itu kayak tidak diperhatikan sama keluarganya karena nggak ngasih duit. Ceritanya kayak gitu ya teman-teman ya. Nah ternyata Jabro ini dibalik apa ya, kayak skitnya dia yang lucu banget, yang apa ya, moody banget kalau ada ini orang gitu ya teman-teman ya. Itu menyimpan hal-hal yang menyakitkan dan dia memang tipikal orang yang kepengen keluar dari rumah seperti itu. Karena apa? Karena dia tipikal adalah orang yang sangat kepikiran dengan omongan orang tua dibandingkan omongan orang lain. Terbukti dia tuh kan sering banget dibully, dipojokin gitu ya. Dia balasnya lucu dengan cara-cara yang kayak gitu ya guys ya. Tapi ketika orang tua Jabro itu ternyata jauh teman-teman, perlakuannya sangat-sangat keras gitu ya. Dia sangat stres, bahkan saya sangat yakin banget meninggal karena mental illness. Jadi ini adalah contoh konkret di mana mental illness itu emang bisa membunuh kamu. Gak cuma membunuh karakter atau membunuh kemandirian kamu, itu membunuh fisik kamu bahkan sampai meninggal ya teman-teman ya. Jadi Jabro ini jujur aja aku sempet yang namanya ngira kalau bakatnya dia itu memang karena dia sangat suka tampil, tapi ternyata dia all out, dia lucu, dia pandai berimprovisasi seperti itu karena dia stres teman-teman, mengutarakan hal-hal toksik yang sering dia jadikan bercandaan itu keluar dan jadi konten. Contohnya, dia tuh kan pernah bikin yang namanya satu skit dimarah-marahin mamanya, tiba-tiba emak-emak bacot gitu ya guys ya. Itu dia tuh kayak apa ya, memparodikan emak-emak yang suka memperlakukan anak-anaknya dengan kasar. Kita kadang-kadang ngelihat emak-emak yang seperti itu kan lucu, emak-emak ini bacot ya atau lucu banget kalau marah-marah kayak gitu. Dan ada perkataan kalau awas lo kalau nggak pulang-pulang bisa lumpuh. Ternyata terjadi teman-teman. Jadi Jabro itu kemarin itu dia lumpuh, asam lambung naik, nggak bisa jalan, dan ya memang dia butuh keluarga untuk nganterin ini ke rumah sakit. Jabro itu ke rumah sakit kayak gitu. Nah Jabro itu juga apa ya, memparodikan sering banget orang-orang yang ngiri, orang-orang yang suka ngomongin di belakang, orang-orang yang apa ya, yang nggak suka temennya sukses, itu diparodikan. Ternyata si Jabro itu pada waktu masa kecil tumbuh di lingkungan seperti itu. Ya maybe itu dibuat bahan yang bagus untuk lucu-lucuan untuk jadi MC atau apa, tapi ya it's really sad, ternyata selama ini dia menyimpan kesakitan yang nyata seperti itu teman-teman. Dan ini adalah salah satu Gen Z itu bisa meninggal dunia karena mental illness dan juga kesakitan yang dipendam bertahun-tahun ya teman-teman ya. Nah bicara Jabro ini, ternyata ada beberapa selebriti Asia yang hampir sama meninggal mental illness teman-teman ya. Meninggal dia itu tidak apa ya, tidak ada keinginan bunuh diri, nggak ada keinginan yang namanya kayak menyakiti diri sendiri, karena dia kepikiran justru membuat dia tuh sakit-sakitan, menarik sakit beneran teman-teman, bermanifestasi di dalam tubuhnya jadi penyakit yang ganas, akhirnya nggak terselamatkan.
Jadi kenapa sih yang namanya stay away from toxic people itu penting, bahkan itu pun adalah ibu kandung sendiri, bapak kandung, ataupun keluarga-keluarga ya guys ya. Jadi stay tune in my channel dan kan udah sepin. Nah, ngomongin yang namanya kasus mental illness itu bisa membentuk itu energi jelek gitu ya guys. Jadi penyakit beneran itu nggak cuman dialami sama Mas Jabro ini, tapi juga sama si almarhum Kak Olga Syaputra dan juga Kak Julia Perez ya. Ketika dua-duanya itu kelelahan, kalau saya lihat ya mental illness, jadi biarin. Menurut saya juga mereka sedikit tertekan dengan relationship mereka gitu ya guys ya. Akhirnya ya ini tumbuh dengan penyakit-penyakit yang sangat susah sekali disembuhin karena kepikiran seperti itu. Menurut gue teman-teman ya, melepaskan sesuatu yang menekan kita itu penting guys ya. Zaman saya dulu guys, waktu sekolah saya tuh benar-benar kepikiran gimana nih kalau matematika saya tuh jelek, saya takut yang namanya ujiannya jelek. Ya akibatnya gue jadi orang yang termanifest, orang-orang yang dengan ini rendah, dengan apa ya, kayak punya kemampuan atau capability yang rendah seperti itu. Kalau saya misalkan ya sedikit aja tidak terlalu memikirkan hal-hal yang membuat saya jadi penyakit gitu ya, itu mungkin akan membawa saya ke value yang lebih tinggi dibandingkan sekarang ini. Ya tapi itu adalah pembelajaran saya aja. Tapi when you are at school, kalau kamu nggak bisa suatu bidang, lo jangan kepikiran itu teman-teman. Itu akan membuat kamu tuh sakit-sakit sendiri kayak gitu. Ngomongin yang namanya negara Asia Timur, tentu aja yang bisa kita sebut dengan bunuh diri itu sangat banyak sekali ya teman-teman ya. Tapi gimana sih misalnya termanifestasi menjadi penyakit seperti itu. Jadi ini adalah kisah beberapa artis-artis Asia Timur yang stres teman-teman, akhirnya jadi penyakit ya guys ya. Satu berita parah tentang mental illness itu definitely adalah Pak Leslie Cheung ya guys ya. Pak Leslie Cheung itu kalau kalian nggak tahu generasi Alpha atau Zeta, ini orang adalah aktor, sebenarnya mantan penyanyi grup kayak boy band Hong Kong kayak gitu. Terus akhirnya dia banyak membintangi film-film dan drama-drama Hong Kong ya guys ya. Leslie Cheung ini dulu idol, tapi ternyata di usia 30-an tahun beliau tuh ngaku gay guys, ngaku gay. Beliau ini ternyata juga punya kehidupan yang cukup dramatis. Dia tuh kayak mood swing seperti itu Pak Leslie Cheung ya guys ya. Di saat demikian Leslie Cheung itu adalah orang-orang yang pernah dibully sama produser. Jadi Pak Leslie Cheung itu sama Pak Chow Yun Fat itu adalah orang yang pernah kayak di AP, pernah kayak ditekan sama manajemen untuk selalu kerja, gak ada habisnya, gak ada waktu untuk libur seperti itu. Bahkan ya dia ini termasuk orang yang clinical depression. Clinical depression itu adalah emang lo tuh butuh obat teman-teman ya, depresi tapi lo tuh butuh obat. Itu namanya clinical depression. Jadi kenapa Leslie Cheung itu jadi aktor LGBT yang paling disayang? Karena dia itu sering banget nolongin perempuan-perempuan aktris-aktris besar Hong Kong Taiwan tuh dari pelecehan seksualnya orang-orang hidung belang di entertainment industry. Beneran. Jadi misalnya nih ada perempuan cantik terkenal gitu ya, oh dia harus berhubungan dengan aktor yang ternyata hidung belang, cabul kayak gitu. Akhirnya si Leslie ini nolong mereka ini, biar aku aja yang jadi pacarnya dia gitu ya. Kalau adegan itu dia udah nolongin banyak perempuan yang lelah digituin laki-laki ya guys ya. Misalnya kayak si Lin Qingxia, Bridget Lin yang White Hair Lady, Suci. Terus juga si Joy Wong itu sohib banget sama seorang Leslie Cheung teman-teman ya. Dan juga banyak banget aktris-aktris kayak Maggie Cheung juga ditolongin Leslie Cheung dari orang-orang hidung belang. Bahkan Leslie Cheung itu sebelum terkenal itu nolongin banyak perempuan, misalnya oh ini pacarku jangan kamu ganggu, padahal si Leslie Cheung itu masih ada pacar lain atau cowoknya itu teman-teman ya. Jadi itu adalah Leslie Cheung. Kenapa orang baik itu selalu mental illness, maksudnya baik di lingkungan pertemanan tuh selalu yang namanya kena mental illness? Karena orang-orang ini mencari kebahagiaan dari orang lain, mencari kebahagiaan dari menyenangkan orang lain teman-teman. Jadi ya mereka ini ya sangat ini ya teman-teman ya, pokoknya energinya itu dicurahkan untuk kita, kebahagiaan kita, dan dia tuh nyaman banget buat kita seperti itu. That's why kayak orang-orang itu very sad watching Leslie Cheung itu died because suicide gitu ya guys ya. Jadi ya itu sangat disayangkan sih seorang yang seperti itu. Nah jadi gimana menurut kamu teman-teman, apakah kamu tuh punya teman seperti Pak Leslie Cheung itu?
Kedua tentu aja adalah tragedinya Anita Mui ya guys ya. Anita Mui itu bisa dibilang artis pop modernnya Hong Kong. Dia the queen of modern pop Hong Kong, the queen of Cantonese pop gitu ya guys ya. Si Bu Anita Mui ini, kalau kalian pengen tahu, juga sohiban dengan seorang Jackie Chan, sohiban dengan seorang Jet Li, Donnie Yen, Andy Lau, itu dia temenin semua gitu ya guys ya. Anita Mui sebenarnya bukan standar kecantikannya orang-orang Hong Kong, tapi kenapa kok dia dicintai teman-teman? Karena dia itu pekerja keras sejak kecil. Bayangin aja, dia itu jadi penyanyi anak-anak usia 8 tahun, tapi kakak kamu yang udah dewasa umur 21 tuh kayak gandol kamu gitu ya teman-teman. Bahkan juga dipekerjakan ibunya, dan ibunya tuh kayak ini anak investasi, makanya bisa jadi meledak, bisa jadi terkenal seperti itu. Nah, selama bertumbuh si ini Anita Mui itu dia selalu yang namanya menjadi pekerja untuk keluarganya seperti itu ya guys ya. Dan itu membuat para artis Hong Kong yang sama-sama ditekan dengan produser, ditekan dengan atasan-atasan, itu makin sayang sama seorang Anita Mui ini. Anita Mui itu tumbuh dari keluarga toksik sekali teman-teman ya. Jadi keluarganya udah gak kerja, udah gak menghasilkan sesuatu, akhirnya dia tuh harus yang namanya bekerja demi kedua orang yang dia kasih ini. Karena apa? Karena dia sayang teman-teman. Kalau nggak sayang itu yakin banget kedua ya ini mamanya sama kakaknya yang toksik itu dia tinggal gitu nggak sih. Tamu itu selama perjalanan menjadi seorang artis dan legend Hong Kong itu nano dan bahkan sangat tragik teman-teman ya. Selain dia itu pernah jadi apa ya, lu itu kayak nyanyi 24 jam nonstop itu ke apa ya, ke pesta A, B, C, D, E, jadi tidur cuma sejam 2 jam kayak gitu teman-teman. Terus dia akhirnya itu nyanyi lagi di suatu acara, terus kayak kerja bagai kuda gitu ya guys ya, kayak nggak berhenti-berhenti seperti itu. Akhirnya itulah yang membuat dia tuh cancer, terutama masalah percintaan dan masalah dengan keluarganya itu kayak nggak selesai-selesai seperti itu. Nah, Anita Mui teman-teman ya, pada waktu dia masa jaya-jayanya untuk ini main sama seorang Jackie Chan, dia udah kena cancer stadium 1 dan itu dirahasiakan di depan temen-temennya kayak gitu. Jangan dibilang-bilangin ya atau apa. Baru di tahun 97 ketika 95 ketika si Teresa Teng itu meninggal teman-teman karena asma. Kan mereka tuh kan masih sohiban gak sih, Teresa Teng sama Anita Mui itu Anita Mui langsung ngaku kalau saya juga battle cancer. Wah, itu langsung satu Hong Kong itu kayak langsung set and the energy is quite drawn gitu ya guys ya. Akhirnya ya si Anita Mui meninggal dunia. Pada waktu meninggalnya Anita Mui yang udah jadi jenazah dan mayat kayak gitu, itu masih dibentak-bentak ibunya. Nanti yang ngasih makan saya siapa kayak gitu ya teman-teman ya. Karena ibunya udah sepuh banget, kakaknya udah sepuh gitu ya guys. Jadi dia tuh kayak dibentak-bentak seperti itu di depan makam. That's really tragic gitu kalau lihat begituan teman-teman ya. Makanya artis-artis tuh kayak nangis sesenggukan gitu, kayak Jackie Chan, Anita Mui, Nicholas itu nangis sesenggukan kalau lihat kejadian seperti itu. Makanya itu sangat keras banget teman-teman ketika orang itu di dalam rumah toksik tapi pengen menghargai diri di luar gitu ya. Alasan mereka tuh harus membanding diri yang orang-orang itu cukup ceria, cukup nggak ada masalah, jadi pendamping teman-temannya kayak gitu. Why not gitu nggak sih? Kalau saya lihat tuh teman-teman yang mengalami depression, it's like that gitu ya guys ya. Kemudian ada yang namanya Teresa Teng teman-teman ya. Teresa Teng ini sebenarnya bukan dari keluarga toksik, tetapi entah kenapa beliaunya ini memang sangat fragile. Ibu Teresa Teng itu menjadi the eternal of Asia, icon pop of Asia, udah 17 bahasa beliau nyanyikan gitu ya, termasuk Indonesia juga Bu Teresa Teng itu. Nah, Teresa Teng itu setahu saya ya teman-teman ya, itu pernah yang namanya depres karena mantan pacarnya sebelum Jackie Chan, sebelum suami-suaminya yang sekarang ini itu memang meninggal teman-teman ya. Nah, Teresa Teng itu adalah orang yang battling asma dan juga penyakit jantung. Teresa Teng itu juga adalah perempuan yang cukup sabar teman-teman. Bahkan seorang Jackie Chan pun tuh kan bilang nggak pernah marah, kalau putus ya putus aja, kalau nggak cocok ya udah kita jalan masing-masing aja. Jadi putus mereka tuh bukan putus yang berantem apa gitu, bukan, tapi putus mereka tuh baik-baik. Aku bukan
yang terbaik buat kamu, ya udah kita udahan aja seperti itu juga kata teman-temannya kayak gitu. Dan Ibu Teresa Teng itu kenapa sosok ikon yang paling dicintai di Taiwan, ya karena memang dia itu orang yang emosional kuantitinya sangat baik banget gitu ya, elegan sekali gitu Pak, Bu Teresa Teng ya guys ya. Bahkan perempuan Taiwan yang paling dicintai di Jepang ya Bu Teresa Teng seperti ini ya. Nah, bagaimana orang yang baik pun itu bisa kena mental ill ya, karena dia berusaha untuk menyenangkan orang lain, tidak menyenangkan diri sendiri dulu, tidak mereward diri sendiri. Mereward diri sendiri bukan beli-beli barang-barang branded atau membeli apa ya, barang-barang yang kita suka. Kita balas dendam zaman kecil kita nggak mau beli begituan, kita beli barang-barangnya itu dan habisin uang tuh bukan kayak gitu. Kadang orang-orang ini itu tidak check up ke dokter atau tahayul-tahayul mengenai ini ya, mental illness yang bisa membunuh diri sendiri. Jadi Bu Teresa Teng itu tragisnya itu adalah beliau ditemukan meninggal pada waktu lagi retreat di Thailand karena asma dan penyakit jantung kayak gitu di sebuah hotel mewah di Chiang Mai kalau nggak salah. Nah, karena dia tuh pernah bermimpi untuk pensiun dan tinggal di Chiang Mai, itu akhirnya dia memutuskan untuk sering-sering retreat ke Thailand dan nyawanya memang meninggal di situ. Teresa Teng itu tidak dikubur di Thailand tapi dikubur di Taiwan teman-teman ya, sebagai kayak monumental park kalau kita punya seorang Teresa Teng seperti itu ya. Ini adalah salah satu apa ya guys ya, bukti konkret sometimes toxic family itu bisa menumbuhkan orang-orang itu jadi kepribadian positif meskipun di dalamnya itu sangat negatif ya guys ya. Jadi mereka itu ingin mencariakan diri, menjadi pelukan hangat teman-teman sekitarnya, menjadi self comfort bagi teman-teman sekitarnya, tapi ternyata untuk dirinya sendiri tuh kayak belum rampung, belum bisa kayak gitu. Makanya guys ya, kalau saya pribadi sebelum lo itu jadi teddy bearnya teman-teman lo gitu ya, jadikanlah kamu itu orang yang sangat bersih dari dendam teman-teman, dendam atas toxic family atau apa. Kalau saya sarankan sih teman-teman, kalau ingin ini keluar dari situ, itu coba kalian pindah teman-teman dari rumah kalian, dari rumah orang tua kalian, mau kerja, mau kuliah, mau bikin bisnis, yang penting kalian itu akan bertumbuh. Orang-orang ini tuh akan apa ya, meskipun itu kayak darah daging kita, masih keturunan darah kita, mereka tuh akan yang namanya tersisihkan menjadi orang yang sama-sama bisa berkembang gitu ya teman-teman ya. Jadi itulah tips saya untuk menghindari toxic family culture. Semoga kalian itu survive teman-teman. Aku tuh kayak paham nggak mudah banget untuk menghadapi hal-hal seperti ini, bisa aja dari besan, dari apa ya, dari keluarga mertua, dari anak sendiri, bahkan juga dari orang tua sendiri yang toksik dan bisa ngebunuh kamu pelan-pelan kayak gitu. Terima kasih sudah nonton video aku. I hope you like it. See you later, bye bye and cai